Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa kembali dalam dialog khusus yang membahas tentang rumah aman gempa. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang seputar peran dan pengawasan jasa konstruksi dalam bangunan aman gempa dan saudara. Seperti biasa, acara ini terselenggara berkat kerjasama Kemitraan Indonesia-Australia bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Andalas. Pada sore hari ini telah hadir narasumber kita Bapak Dr. Febrin Anas Ismail, pakar konstruksi dari Universitas Andalas. Selamat sore. Selamat sore Pak Febrin, dan Bapak Henry Warman dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Sumatera Barat. Selamat sore. Selamat sore Pak. Yang pertama saya ke Pak Henry dulu, ini tentang LPJK. Kita sudah dengar selama ini tentang LPJK namanya, tapi kita dan masyarakat saya rasa juga masih ingin tahu seperti apa peranan LPJK selama ini. Apakah memang langsung mengawasi pembangunan sebuah bangunan atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang ada di Sumatera Barat ini merupakan suatu lembaga yang membina daripada beberapa asosiasi, di mana asosiasi itu terdiri daripada badan-badan usaha, baik itu konsultansi ataupun kontraktor. Nah, perannya adalah bagaimana dia nanti di dalam pelaksanaan jasa konstruksi tetap berperan dalam bentuk membina, di mana regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi Undang-Undang 18 tahun 99 itu bisa berjalan dengan baik, serta peraturan lembaga khususnya untuk jasa konsultansi itu biasanya disebut peraturan lembaga 12A, dan untuk pelaksana peraturan lembaga 11A. Berarti LPJK mengawasi pelaksanaan misalnya suatu pembangunan, apakah ini sesuai dengan undang-undang atau tidak, atau regulasi yang berlaku atau tidak gitu? Secara langsung memang tidak, tetapi kita memang mengawasi dalam posisi asosiasinya. Artinya badan-badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang langsung bergerak kepada suatu proyek-proyek, nah itu selalu harus melakukan suatu pelaporan-pelaporan kepada kita di lembaga jasa konstruksi, dan kita nanti akan memberikan suatu masukan-masukan atau FS, semacam rekomendasi gitu ya. Apakah ada standarisasi yang dikeluarkan oleh LPJK? Kita dalam bentuk aturan-aturan yang berlaku atau regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan dalam peraturan lembaga. Nah, dibandingkan sebelum terjadinya gempa dan setelah terjadinya gempa 30 September lalu, bagaimana pemanfaatan atau bagaimana asosiasi-asosiasi tersebut berkonsultasi dengan LPJK? Apakah ada terjadi perubahan, mungkin meningkatkan lagi lebih koordinasinya? Nah, memang di sini yang perlu kita tekankan bahwa sebelum terjadinya gempa, memang beberapa badan usaha terjadi sesuatu yang sulit untuk kita awasi. Contoh yang sudah kita lihat, beberapa bangunan terjadi kegagalan bangunan, bahkan kegagalan konstruksi. Nah, ke depan tentu setelah terjadi gempa, kita mengharapkan peran juga daripada pihak pemerintah, mulai dari aturan-aturan yang berlaku sampai kepada istilahnya tentunya bagian-bagian yang terpenting di dalam konstruksi ini memang betul-betul harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk juga masalah izin mendirikan bangunan. Jadi itu sangat penting sekali. Ternyata memang ini sangat merupakan suatu bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Baik, ke Pak Febrin, izin mendirikan bangunan. Selama ini kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa regulasi itu sangat menentukan ya ketika gempa terjadi, ketika bencana terjadi, utuh atau tidaknya bangunan itu. Nah, sejauh ini Pak Febrin gimana regulasi terhadap pendirian bangunan itu yang ada saat ini? Oke. Baik, jadi kalau kita melihat bangunan yang didirikan, memang untuk bangunan-bangunan bertingkat, ya itu biasanya melakukan izin dulu ke dinas perizinan. Tapi yang umumnya bangunan-bangunan masyarakat, rumah tinggal, rumah gitu ya? tinggal itu cenderung kena tegur dulu. Iya, banyak yang membangun tanpa ada
semacam izin mendirikan bangunan, terutama di daerah-daerah ya, di kampung-kampung ya, karena ya mungkin masalah biaya atau masalah apa, mereka langsung membangunnya. Nah, kalau kita amati juga pelaksanaan IMB ini cenderung ke aspek administratif ya, tidak ke aspek teknisnya. Yeah. Nah, aspek teknis ini sebenarnya untuk bangunan aman gempa penting dikaji atau dievaluasi, karena kalau secara teknis ya mungkin ukurannya, kemudian pajaknya segala macam sudah terpenuhi. Materialnya ya. juga ya. Artinya selama ini hanya IMB yang dikeluarkan itu hanya untuk menerima pajak dan mencatat sebagai administrasi belaka tanpa ada advice tertentu atau barangkali ada pengawasan terhadap bangunan itu sendiri ketika dibangun. Ya, saya bukan orang dinas ya, tetapi intinya saya kira yang Bapak lihat, yang saya lihat dia punya SOP saya kira ke aspek teknis ya seharusnya. Seharusnya ya, idealnya seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin keterbatasan sumber daya yang ada di dinas ya, kemudian juga kompetensinya mungkin ya kalau untuk yang bangunan-bangunan tahan gempa, sehingga mungkin itu tidak dilaksanakan ya, sehingga hanya aspek administrasi oke, aspek yang ini oke, langsung izinkan. Oke.